Sobat sekalian, dunia sedang dikhawatirkan dengan pengembangan gudang senjata nuklir China yang perlu diwaspadai termasuk untuk Amerika Serikat. Seperti yang dilaporkan oleh Washington Post, China telah membangun lebih dari 100 silo rudal baru di daerah gurun di bagian barat negara itu. Dikatakan juga, jika dalam perkembangan kali ini menunjukkan bahwa persenjataan nuklir RRC akan tumbuh lebih cepat, ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang mungkin diantisipasi sebelumnya. Sampai sini admin jadi mikir, ancaman nuklir ternyata sangat dekat ya dengan Indonesia. Memang, senjata nuklir sudah lama masuk dalam kategori alat pemusnah massal dengan kekuatan ledak yang luar biasa dahsyatnya. Hingga kini pun, di dunia yang modern seperti ini, senjata nuklir masih eksis menjabat sebagai salah satu senjata yang paling mematikan. Bahkan, sebuah ledakan bom nuklir dapat meluluh lantakkan sebuah kota Sob. Nuklir saat ini menjadi salah satu alat perang dan alat pertahanan sebuah negara besar. Tak jarang, sampai saat ini pun banyak negara yang mengembangkan senjata nuklir mereka. Itulah sebabnya dunia memiliki perjanjian nuklir, yang mana dalam perjanjian nuklir tersebut berisikan perjanjian antar negara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya. Intinya negara yang diberi kekuasaan untuk mengembangkan nuklir tidak dibolehkan untuk mentransfer teknologi senjata nuklir ataupun hulu ledak ke negara lainnya, begitu Sob. Sahabat sekalian, sekarang kita berbicara tentang Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memang menyandang sebagai salah satu negara terbesar di dunia. Di antara negara-negara besar dunia, hampir sebagian besar memiliki senjata nuklir sendiri. Kita lihat saja, negeri Uncle Biden, China, Rusia bahkan India semuanya memiliki senjata nuklirnya sendiri dan menggunakan nuklir sebagai senjata militer negaranya. Lantas, apakah tidak pernah terfikirkan mengapa Indonesia yang menyandang sebagai negara terbesar dunia, apakah memiliki peluang untuk memiliki senjata nuklir sendiri dalam kekuatan militernya? Berbicara soal nuklir rasanya Indonesia seharusnya sangat layak untuk memilikinya. Namun ya balik lagi, karena perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli tahun 1968 oleh 62 negara. Perjanjian itu berlaku selama 25 tahun kemudian diperbarui pada 1995, melibatkan 174 anggota PBB, dan berlangsung selamanya. Perjanjian yang dinilai tidak adil, karena negara yang belum memiliki senjata nuklir dilarang mengembangkannya, termasuk Indonesia. Namun demikian, sejarah mencatat bahwa ternyata Indonesia juga memiliki sejarah tentang program nuklir. Artinya jika negara ini sudah memiliki nuklir sejak dahulu Sob, di mana program nuklir ada di Indonesia pertama kali sejak tahun 1954 silam. Pada saat itu Indonesia membentuk Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas. Panitia negara tersebut dibentuk saat Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Panitia negara ini memiliki tugas untuk menyelidiki kemungkinan jatuhan radioaktif di Samudra Atlantik. Namun pemerintah Indonesia tidak ingin jika sisa nuklir Perang Dunia Kedua pada saat itu mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Lambat laun, lembaga ini bertransformasi menjadi Lembaga Tenaga Atom hingga kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional pada tahun 1964. Sejak saat itu nuklir mulai dikembangkan di Indonesia meski hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan, pertanian, dan pembangunan ekonomi, dan saat ini sudah dikembangkan juga menjadi pembangkit tenaga listrik. Saat ini mungkin Indonesia hanya memanfaatkan nuklir untuk hal-hal tertentu saja. Tapi di masa depan, bukan tidak mungkin Indonesia dapat membuat dan memiliki senjata nuklir sendiri untuk pertahanan kita? Jika saja hal ini menjadi kenyataan, pasti pertahanan Indonesia akan semakin kuat lagi. Posisi kita akan setara dengan negara-negara besar yang memiliki senjata serupa. Selain itu, jika Indonesia memiliki senjata nuklir maka Indonesia akan menjadi sentra kekuatan Asia Tenggara.
Hal itu dikarenakan saat ini negara di Asia Tenggara juga belum memiliki senjata nuklir. Rupa-rupanya mimpi Indonesia untuk bisa memiliki senjata nuklir sendiri mendapat dukungan dari negara Iran. Bahkan, Iran menyatakan berminat membantu Indonesia mengembangkan teknologi nuklir, termasuk untuk persenjataan pertahanan, demi tujuan damai. Melihat potensi berbagai sektor di Indonesia, menurut Duta Besar Iran untuk Indonesia, sumber daya alam dan manusia yang dimiliki Indonesia sudah mampu membangun dan mengelola teknologi persenjataan itu. Iran siap membantu RI mengembangkan nuklir. Untuk aktivitas damai, kenapa tidak? Kami siap membantu Indonesia. Hubungan Indonesia dan Iran telah terjalin bertahun-tahun, jadi kenapa tidak? Begitu katanya. Sahabat sekalian, jika ini menjadi kenyataan, sudah sangat pasti sejumlah konsekuensi tentu harus diterima jika kelak Indonesia memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Selain mendapatkan manfaat positif dari pengembangan senjata nuklir tersebut, tentu ada dampak negatif di balik itu semua, kan? Misalnya saja, banyak terjadi protes keras dari sejumlah kalangan masyarakat Indonesia. Mengingat terdapat resiko besar, seperti kebocoran nuklir pada saat melakukan pengembangan senjata nuklir. Saat Indonesia mengembangkan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik saja banyak orang di dalam negeri yang menentang keras. Apalagi jika Indonesia mengembangkan senjata nuklir yang spektakuler tersebut. Selain itu, Indonesia juga dimungkinkan akan dimusuhi banyak negara akibat memiliki senjata nuklir. Termasuk mendapat reaksi keras dari negeri Paman Sam. Karena pengembangan senjata nuklir saat ini benar-benar menjadi pengawasan dunia, karena dianggap sebagai salah satu pelanggaran dan membahayakan. China saja sedang dalam pantauan AS, apalagi Indonesia. Bercermin dari pengalaman Iran dan Korut, mengembangkan senjata nuklir bukan hanya tidak mampu meningkatkan pengaruh internasional, tetapi justru bisa membuat Indonesia dimusuhi masyarakat internasional. Sehingga, jika Indonesia bersikukuh mengembangkan senjata nuklir, maka negara-negara besar akan menekannya. Beragam cara akan dilakukan, bahkan dengan menempuh jalan perang sekalipun. Mungkin itu sedikit gambaran jika Indonesia mengembangkan senjata nuklir untuk pertahanan negaranya. Bisa jadi, jika Indonesia tetap kekeh ingin mengembangkan nuklir, Indonesia akan menjadi sentra kekuatan Asia Tenggara, seperti yang admin katakan sebelumnya. Jika bangsa ini memiliki senjata nuklir, tentu Asia Tenggara akan menjadi wilayah yang semakin kuat. Jika ada negara yang ingin melakukan invasi ke wilayah ini akan berpikir dua kali. Yang paling penting ialah Asia Tenggara, terutama Indonesia, tidak akan disepelekan oleh bangsa-bangsa barat, terutama Amerika Serikat dan para sekutunya. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat kawan-kawan sekalian? Perlukah Indonesia memiliki senjata nuklir? Tuliskan pandangan kalian terkait video hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan sekalian yang masih stay di channel ini. Tetap dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa lebih berkembang dan menyajikan beragam informasi bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari admin, terima kasih, see you.